Sore, Bu. Yang tadi Pak Pri sudah singgung mengenai KUR, karena biasanya memang saya menangani itu kalau hanya 20, takutnya anak-anak ini agak susah ya mengaturnya. Saya belum menjadwalnya apakah tanggal 22 itu lingkungan yang bertugas atau anggota KUR. Saya sudah mencatat di sini kalau memang Bapak Ibu bisa mendampingi anak untuk KUR, saya bisa mengajarnya sore hari. Jadi kan kita pertemuan hanya 7 kali, tinggal 7 kali, 8 dengan hari kita gunakan. Sementara saya buat di sini tanggal 20 sampai 21 Juni kalau nggak salah. Ya, itu kita geladi 20 hari Jumat itu geladi kotor, 21 itu geladi bersih. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa ingat itu. Sementara seperti dikatakan oleh Pak Pri tadi, kemungkinan 3 hari biasanya Pastor Jiro dia maunya antara hari Selasa atau hari Rabu untuk ibadah tobat. Berarti sekitar tanggal 17 atau 18. Cuma nanti akan kami infokan kepada Bapak Ibu. Jadi minta tolong yang sudah membuat kelompok grup, masukkanlah kami para pengajar supaya kita bisa komunikasi. Yang berkaitan dengan dalam gereja itu urusan kami. Selebihnya itu urusan Bapak dan Ibu untuk di luar. Maka apapun nanti yang berkaitan dengan tata perayaan dan sebagainya itu akan kami infokan. Bapak Ibu boleh bertanya dan kami akan infokan kepada Bapak Ibu, anak Bapak Ibu harus apa dan harus apa. Situ. Itu ya. Jadi sekali lagi seperti yang dibilang oleh Pak Menteri dan juga Pak Pri, tidak ada keharusan atau kewajiban yang membuat Bapak Ibu harus melaksanakan acara tama-tama. Semua dikembalikan kepada Bapak Ibu. Tugas kami hanya mengajar. Liturgi itu bagian dari dalam. Tapi untuk syukuran dan sebagainya itu dikembalikan kepada Bapak Ibu. Yang penting adalah makna dari sakramen itu sendiri, bukan tama-tamanya bukan. Tapi sakramen anak itu memaknai dan mengenang Ekaristi komuni yang pertama diterima dalam hidupnya. Apalagi yang mulai tahun kemarin kalau salah itu Pastor Hiro langsung dengan tubuh dan darah. Selama ini tidak. Ya saya juga masih ingat, saya juga tubuh dan darah. Jadi anak itu menurut seperti ini dikatakan oleh Pastor, inilah darah perjanjian baru kakak dan seterusnya. Anak punya pikiran darah apa tidak? Mungkin kalau dia dewasa kayak gitu kita berpikir sudah bisa. Tapi Pak anak kelas 4, kelas 5 darah apa? Tapi dia sudah merasakan tubuh dan darah itu sudah ada perubahan. Jadi Bapak Ibu nanti di bulan Juni kami mengajar akan membuat jadwal sampai pada itu. Sementara untuk KUR saya kembali kepada Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu bisa mengawal anak, bisa saya bantu. Tapi kadang-kadang itu mohon maaf, belajar anak-anak pun kadang-kadang anak itu datang. Pengalaman yang saya alami selama saya mengajar adalah saya selalu katakan, kalian jangan hanya datang untuk belajar komuni pertama, tapi kalian harus datang ikut misa. Itu yang penting. Jadi pada Bapak dan Ibu tolong diingatkan anak-anak. Ya, yang kemarin 60 itu begitu. Cepet datang. Kok pada datang? Kamu nggak bisa? Enggak, kenapa? Kesiangan Bu. Bayangkan anak bisa menjawab kesiangan. Dan mohon maaf saya tanya, Bapak mamamu bisa tidak? Enggak. Ini yang saya katakan sebelum Pak Pri tadi, bahwa orang tua bertanggung jawab dengan iman anak. Kami hanya sebatas mengajar Bapak Ibu. Jadi tolong dibantu di rumah, dikawal. Ingat, dikawal. Walaupun dia tidak komuni, minimal dia terekam. Oh ini tata Ekaristi habis ini. Anak punya memori. Jadi kalau hanya menyerahkan kepada kami yang notabene mungkin hanya sekitar 10
kedua, saya mohon juga dengan sangat kepada orang tua, tolong supaya menghargai gereja kita. Saya selalu marah ketika anak datang pakai celana pendek, pakai kaos yang gambar bola 8 misalnya, tulisannya 8. Kamu mau ngapain nak? Mau belajar bu. Belajar apa? Komuni pertama. Kamu ada di mana sekarang? Di gereja. Ya, itu jadi mohon kepada Bapak dan Ibu, kita menghormati ketika kita di gereja, perhatikan pakaian anak supaya tidak datang seperti lagi jalan-jalan. Jadi belajar komuni pertama. Ada yang harus kita sakralkan di sana, yaitu arti komuni itu sendiri. Jadi pakaian anak juga kalau tahu Bapak Ibu. Terus yang kedua, anak-anak bawalah untuk misa Bapak Ibu. Biarpun dia belum komuni, saya mohon dengan sangat Bapak Ibu tetap membawa anak itu misa. Duduk ke depan pun dia ikut belajar, walaupun dia tangannya ada di bahu, tidak apa-apa. Dia belajar, oh begini kalau komuni. Ya. Nanti kan kami akan ajar dia mana sikap komuni. Tapi untuk ke depan dia mulai mau komuni, ajarkan juga belum komuni, Bapak Ibu ajarkan dia doa. Setelah komuni pun ajarkan dia doa. Itu saja, itu yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Maaf tidak menggurui, tapi harapan kami sebagai pengajar supaya anak itu mencoba untuk memahami, oh ini arti Ekaristi yang sebenarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rizky tambahannya. Hanya mungkin perlu digarisbawahi untuk yang core mungkin tetap pengurus lingkungan yang bertugas. Maksud saya itu mungkin adalah usaha yang kedua yang berkaitan dengan misalnya adalah anak-anak mungkin nanti yang hanya itu maksudnya. Atau kalau nanti buat acara kalau mereka mau apa itu maksudnya. Kalau di gereja tetap lingkungan saya pikir kan. Apalagi kita hanya 15 orang, hampir tidak mungkin masih kelas 5, kelas 4 yang pastinya hampir tidak memungkinkan untuk bisa menjadi tugas core pada hari itu. Ya, mungkin Bapak jadi jangan tetap lingkungan yang bertugas. Saya nggak tahu di mana tinggal kita cek saja. Masih ada? Baik, kalau tidak ada, begitu saja kita hanya. Mungkin tadi terakhir kita dapat betul Bapak Ibu ya. Ada di grup. Datang di gereja, jangan hanya ikut komuni saja. Lalu yang berikutnya memang betul ya, kita orang tua memang harus jadi teladan memang ya. Teladan. Oh, bapaknya tak di gereja, saya tak mau lah. Ya, memang anak sekarang kritis Bapak Ibu. Oh, kritis. Bapak mau suruh kami makan berdoa makan, tapi bapak tak berdoa ya. Baik, tantangan kita semakin berat Bapak Ibu ya. Salah satu dalam hal pendampingan iman kepada iman. Baik, saya pikir itu saja. Kalau tidak ada, kemudian panitia silakan mulai berdiskusi, bergerak atau kerja silakan nanti kita campur lagi ya. Seperti itu. Kalau memang sudah, saya sudah sini Pak. Ya memang ada 6 orang yang hadir. 5. Jadi di grup kan bisa dimasukkan juga. Apa Pak? Di grup mungkin bisa kita masukkan biar informasi berikutnya. Maksud saya begitu, kalau kalian ada absen kan dengan nomor itu langsung sekretaris langsung bikin. Ya sudah ada nanti ini aja orang tua mungkin orang tua ini tunggu aja coba koordinasi ya. Langsung bikin grup ya. Ini komunikasinya lewat. Mungkin enggak langsung ya sekarang. Nah ini kertasnya kalau tulis. Oh ya. Apa? Itu urusan orang tua saja lah ya. Kami mungkin tidak ikut terlibat lagi lah ya. Nanti ada minta nomor Pak Marcel aja, nanti kami kirim nomornya nanti Pak Marcel buat. Siap. 0853. Catat semuanya biar nanti kita kirim. 0853 0853 88 88 95 95 95 95 55
0853 8895 9555. Catat ya. Jadi kami melaporkan Ya nanti juga dimasukkan. Nah, gitu aja. Saya terlalu familiar dengan HP. Apalagi medsos. Diulang Pak Marcel. 0853 0853 88 88 ya pengajar sama mungkin boleh lah Pak Pri boleh masuk. Ya Pak Pri, nanti saya masuk. Saya tak tahu kan yang Pak Bu Kristi. silakan berdua. Hah? Ya, Mau dibahas di grup atau masyarakat? dibahas di grup. Nanti ada pertemuan. Ya, benar sih kayaknya karena masih ada yang tidak hadir kayaknya nanti kita undang lagi lah kayaknya diundang orang gitu. Biar ada mulai pertengahan Mei kita agak intensif. Ya sih boleh. Bang, tas WA ya? Oke, sudah ya. Sudah. Akhiri pertemuan kita dengan doa dulu lah ya. Nah, kita minta ketua panitia. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur pada hari ini kami merayakan pesta kerahiman ilahi dan kami rapat di gedung Anek ini untuk merayakan peristiwa yang sakral bagi anak-anak kami. Semoga pada tanggal 22 Juni nantinya mereka dapat menerima sakramen Ekaristi, tubuh dan darah Kristus. Berkatilah kami para orang tua, berkatilah para pengajar, berkatilah para DPP dan juga pastor paroki kami yang paling utama, agar dalam setiap langkah hidup anak-anak kami ini selalu dibimbing oleh Kristus dan dituntun oleh Roh Kudus. Dan berilah kesehatan kepada anak-anak kami ini dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan selalu memberikan semangat kepada kami para orang tua untuk mengantar dan membimbing serta diberikan kesehatan para pengajar. Dan berkatilah segenap pengurus DPP agar dapat saling membimbing dan mendampingi anak-anak kami ini dalam rangka penerimaan sakramen Ekaristi. Kami juga mohon perlindungan penyertaan-Mu untuk panitia ini. Semoga panitia dapat melaksanakan segala hal yang akan menjadi tanda iman, yaitu setelah menerima sesuatu yang sakral, sakramen Ekaristi, kami akan melaksanakan Rahmat Tamah. Semoga ini menjadi suatu momen bagi anak-anak kami bahwa Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kami akan pulang ke rumah, berkatilah kami agar selamat sampai ke rumah kami masing-masing. Semua dari kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore. 08